Buktinya apa? Bahwa Nabi Muhammad tak punya syariat, bahwa Nabi Muhammad tak bisa bersyariat. Bukti logika yang nyata. Ketika Nabi Muhammad berapa-apa saja, beraktivitas apa saja, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya setiap aktivitas apapun detik per detik jangan luput dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pembuka, penuntun jalan apapun aktivitas yang kita kerjakan agar tidak teraku-akui sebagai aktivitas kita. Agar seluruh aktivitas itu roji'un, pulang kepada uripe Allah. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada aktivitas. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada syariat. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada ibadah-ibadah solat-solatnya seluruh manusia. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila tak ada uripe Allah, maka ibadah solat semuanya takkan pernah ada. Inilah bukti bahwa seluruh apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari Tuhannya. Uripe Allah, syariate urip. Terbukti di dalam firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah penciptamu, dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Pas, sudah cocok. Inilah bukti bahwa seluruh syariat-syariat manusia ini bukan syariat manusianya, tapi syariat uripe Allah. Maka dari itu selagi manusia merasa, menganggap bahwa syariat ini datangnya dari syariat yang manusia, yakni dari syariatnya Nabi Muhammad, dari syariatnya Nabi Isa, dari syariatnya Nabi Musa, dari syariatnya Nabi Ibrahim, dari syariatnya Nabi Daud dan sebagainya, maka ini salah kaprah. Ini salah pemahaman. Karena hidup siapa? Karena uripe sopo sing manggon di dalam Nabi Ibrahim, yang menghidupi Nabi Musa, yang menghidupi Nabi Isa, yang menghidupi Nabi Muhammad, dan yang menghidupi kita semua bangsa manusia. Itu uripe sopo. Inilah jalan pulang sanad-sanad manusia, bahwa sesungguhnya manusia tak punya daya untuk melaksanakan syariat kecuali syariat uripe Allah. Disinilah para nabi-nabi, disinilah para rasul-rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusianya yang bejat, yang selama ini mengaku-ngaku bisa syariat sendiri, yang selama ini mengaku-aku bisa beraktivitas sendiri tanpa Tuhan. Karena selama ini para manusia tak bertuhan, maka dari itu dianggapnya semua syariat-syariat antar agama, semua syariat-syariat individu-individu manusianya seolah-olah dianggap, seolah-olah diakui sebagai syariatnya manusianya. Inilah yang membuat polemik, belenggu. Inilah yang membuat fitnah. Kemudian iblis dengan bangganya,
dengan mudahnya mengadu domba antar umat beragama. Karena selama ini para manusia termasuk diri kita belum bertuhan dan beragama di sisi Tuhannya. Tidak mengesahkan Tuhan, tapi memperbanyak Tuhan-Tuhan di hatinya. Maka dari itu setan dengan mudahnya menggoda setiap manusia, menyesatkan seluruh manusia lewat syariat-syariat ibadahnya. Jadi para manusia, para saudara-saudaraku yang memeluk agama, ini juga bisa dibuat untuk referensi, memunculkan kesadaran kita di dalam bertuhan. Jadi tujuan seluruh manusia itu memeluk suatu agama, pasti seluruh manusia itu ketika percaya memeluk sebuah agama, itu tandanya manusianya percaya kepada Tuhan yang esa, percaya bahwa dirinya hanyalah makhluk. Bila sudah percaya, bila sudah yakin bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, tentunya sing obah, tentunya yang bergerak, tentunya yang beraktivitas, tentunya yang hidup dan yang berkuasa ini kan sudah bukan hidup dan kuasa manusianya. Bila manusianya sudah yakin dan percaya bahwa dirinya ciptaan Tuhan, maka seluruh kegiatannya pun dan aktivitasnya pun seluruh kembali kepada semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhannya. Bila manusia dikatakan sudah bertuhan. Tapi bila manusia di dalam hatinya belum ada Tuhan, maka ia takkan pernah mau diatur Tuhannya. Maka ia takkan pernah rela diperjalankan Tuhannya. Maka ia takkan pernah ridho dihidupi oleh Tuhannya di hatinya. Meskipun ia memeluk suatu agama. Ia tak ridho bila Allah yang berkuasa atas dirinya. Ini bukti bahwa manusia, ini bukti bahwa kita selama ini belum masuk agamanya Tuhan yang esa. Kita masih mempertuhankan masing-masing diri kita sendiri di hati kita. Jadi wahai saudara-saudaraku seluruh manusia di muka bumi ini, marilah kita sadari diri kita. Termasuk saya sendiri juga belajar seperti Anda semua. Jadi kita aplikasikan di dalam agama Islam, sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu itu tujuannya hanyalah untuk supaya kita tidak jadi Tuhan di dalamnya. Sholat 5 waktu itu tujuannya supaya kita merelakan, meridhokan bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Apa buktinya? Kalau hidup ini bukan hidup manusia kita, sudah tertera di dalam sholat 5 waktu. Mari kita kupas sedalam-dalamnya agar kita semua, agar seluruh bangsa manusia menyadari dari mana ia diciptakan, dari mana ia diadakan di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat 5 waktu